kenaikan Anda di DKI Jakarta yang selama ini dibatasi dengan nilai 0,2, cukup nggak 100.000 itu kawan-kawan? Cukup nggak? Ya, di DKI Jakarta jumlah pekerja di DKI Jakarta totalnya kurang lebih 5 juta sekian. Dan perlu kawan-kawan tahu, data BPS menjelaskan bahwa hari ini DKI Jakarta adalah provinsi yang paling banyak melakukan PHK. Itu tingkat PHK-nya banyak di kisah. Karena aturan-aturan, karena pajak-pajak, karena pungutan-pungutan. Jadi bukan karena kenaikan upah. Jadi ini biar semua tahu. Kita berjuang saat ini, kita dengan tulus, kita dengan ikhlas, tentunya membantu semua pihak. Semakin tinggi daya beli kawan-kawan, upah naik, tentunya teman-teman bisa ngopi, bisa beli makan, bisa beli rokok, kawan-kawan polisi juga sama, bisa beli minum, beli makan, semua beli. Tentunya itu meningkatkan apa? Potensi pengangguran yang tadinya di DKI Jakarta kurang lebih sekarang ini mencapai 500 ribuan datanya. Setidaknya teman-teman yang sekarang akan dinaikin bisa bantu menutupi ekonomi teman-teman pengangguran. Sekarang dengan rata-rata umur segitu, teman-teman beralih ke apa? Dagang. Beralih kemana? Gojek. Beralih kemana? Perampok nggak mungkin. Nah artinya kawan-kawan, kami buruh DKI Jakarta dengan melalui Perda KSP DKI Jakarta, upah di DKI Jakarta dengan kondisi DKI Jakarta yang sebenarnya, pendapatan daerah tinggi percuma kalau dikalikan dengan regulasi yang ada. Harusnya ketika pendapatan daerah semakin tinggi, inflasi semakin tinggi, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, manfaatnya buat siapa? Buat warga DKI Jakarta, bukan buat usaha, betul nggak? Untuk itu kawan-kawan, sekali lagi kami mohon, setidaknya dengan PJ Gubernur yang baru Bapak Teguh, kami mewakili 11 juta buruh yang ada di DKI Jakarta hari ini meminta dengan tulus dan ikhlas, semoga Pak Teguh bisa mempertimbangkan, bisa menggunakan haknya, bisa menggunakan kebijakannya dalam menentukan upah. Sudah pernah dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan. Ketika digugat di PT UN, gugatan itu akan ngambang dan tidak ada putusan. Artinya ketika gubernur bisa menentukan kebijakannya, tidak ada hukuman, tidak ada intimidasi dari pemerintah, maka hari ini kedatangan kita sepakat kita dukung PJ Gubernur Bapak Teguh, sepakat ya? Untuk keluar dari PP 51, sepakat ya? Demikian kawan-kawan yang bisa kami sampaikan. Harapannya hari ini kita bisa bertemu semua perwakilan federasi yang tergabung dalam KSP DKI Jakarta, bisa menyampaikan apa yang menjadi permintaan kami yang menurut kami 8 sampai dengan 10% yang menurut kami itu adalah layak bagi buruh DKI. Terima kasih. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi yang dilakukan secara bergelombang mulai dari Kamis minggu lalu tanggal 24 Oktober 2024 dilanjutkan dengan aksi yang dilakukan di Jawa Barat hari ini, di DKI Jakarta, selanjutnya Jawa Timur dan seluruh provinsi di lebih dari 300 kabupaten kota di Indonesia. Bergerak adalah gelombang aksi yang merupakan gelombang dukungan
pidato kebangsaan Presiden yang terpilih Jenderal Prabowo Subianto pada saat dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 sampai dengan 2029. Mengapa? Karena ini kecintaan kami buruh Indonesia seiring sejalan dengan cita-cita yang disampaikan oleh Prabowo Subianto pada saat pidato kebangsaan. Beliau menyampaikan tidak akan ada lagi ekonomi neoliberalisme, tidak akan ada lagi ekonomi neokolonialisme atau neokapitalisme. Ke depan beliau akan selalu menjadikan ekonomi Pancasila sebagai sandaran hukum untuk seluruh kebijakan-kebijakan di Republik Indonesia, untuk seluruh rakyat Indonesia dari ujung Aceh sampai dengan ujung Papua. Beliau juga menyampaikan tidak boleh ada lagi penderitaan rakyat Indonesia, tidak boleh lagi ada kelaparan di Republik Indonesia tercinta. Tapi mengapa buruh Indonesia masih terus-menerus saja terpuruk upahnya, termasuk buruh yang ada di DKI Jakarta? KSPI DKI Jakarta hari ini menyuarakan satu suara yang sama, naikkan upah buruh di DKI Jakarta sebesar 10%, dan juga termasuk menyampaikan dan meneriakan untuk mencabut Omnibus Law dan Cipta Kerja sebagai biang keladi dari semua kebiadaban dan kebijakan yang ada di Republik Indonesia terhadap kaum buruh dan kelas pekerja yang ada di Indonesia. Ya, kita sepakat, KSPI sepakat, partai buruh sepakat untuk mendukung penuh Prabowo Subianto memimpin Republik Indonesia sampai dengan 5 tahun ke depan. Tapi dukungan kita, dukungan KSPI, dukungan partai buruh harus seiring sejalan dengan 6 harapan yang berkali-kali sudah disampaikan oleh Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal, termasuk terkait kesejahteraan upah. Pengusaha baru saja menyampaikan, Apindo baru saja menyampaikan kemarin dalam laporan beritanya di Detik dan juga di CNN bahwa kesejahteraan tidak hanya melulu memikirkan upah. Jahat perubahan mereka, cara mereka berpikir upah itu harus bersatu dengan kesejahteraan, padahal ini adalah dua kebijakan yang berbeda. Kalau bicara kesejahteraan, maka jaminan buruh Indonesia harus ditingkatkan. Upah adalah urat nadi yang paling terdepan harus diperjuangkan. Ini dua hal berbeda. Disinilah kita berbeda pendapat dengan pengusaha-pengusaha yang hanya memikirkan nasib kantongnya mereka sendiri tanpa pernah memikirkan keringat dan air mata yang sudah dipersembahkan oleh buruh yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat juang yang ada di keluarga besar KSPI DKI Jakarta, tetap bertahan, tetap teriakan bahwa aksi hari ini adalah dukungan kami, dukungan KSPI terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Prabowo Subianto melalui pidato kebangsaannya. Jangan pernah takut terhadap hadangan yang ada di depan, karena berarti mereka belum paham dan mungkin tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia terpilih pada saat dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 sampai dengan 2029. Saya yakin dan percaya bahwa aparat-aparat kepolisian yang ada di depan kita pada saat ini tidak mendengar, tapi di Intel Polda pasti mendengar. Karena itulah di Intel Polda memanggil dan mengundang untuk mengajak berdiskusi. Saya nggak tahu apakah Kapolres Jakarta Utara dengar atau tidak. Pada saat Prabowo menyampaikan pidato kebangsaannya, ada sebuah fakta tidak biasanya. Hari ini kepolisian begitu ketat mengawal kantor Balai Kota DKI Jakarta, tidak seperti aksi-aksi yang kita lakukan pada tahun yang lalu. Sementara kita terus-menerus mengikuti dan terus-menerus memastikan bahwa kondusivitas adalah tetap hal yang harus kita jaga. Konstitusional tetap kita jadikan sebagai pegangan, dan semoga secepatnya seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Perda KSPI DKI Jakarta Bung Winarso, bahwa Kapolres segera melakukan diskusi, negosiasi, dan kemudian melakukan kebijakan-kebijakan sebagai bapak dari aparat keamanan kepolisian yang ada di Jakarta Pusat yang terdepan dalam bidang keamanan. Jika memang ingin aman, ayo berdiskusi. Kita duduk satu meja, turunkan ragu-ragu, turunkan
bukan egoisme dan kemudian kedepankan semua hal-hal yang kepentingan orang banyak. Sekali lagi sahabat, besok kita akan menggelar aksi akbar. 20.000 buruh akan tumpah di depan istana negara dengan titik kumpul di Patung Kuda. Jadi pastikan kehadiran kalian, pastikan suara kalian adalah suara gemuruh dan teriak dukungan Prabowo Subianto untuk menegakkan ekonomi Pancasila kepada seluruh rakyat Indonesia. Hidup buruh, hidup KSPI DKI Jakarta, hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Buya Fauzi. Masih semangat berjuang kawan-kawan? Masih siap berjuang? Yuk, dalam hitungan ketiga kita berdiri dulu semuanya. 1, 2, 3. Kita berdiri dulu. Masih semangat berjuang kawan-kawan? Masih siap berjuang? Semuanya berdiri yuk. Yang di ujung sana berdiri. Nanti juga kita minta Kak Ano bisa naik ke atas mobil komando. Nanti juga kita minta para perwakilan, ada Bung Kardinal, ada Bung Tri, juga bisa naik ke atas mobil komando mewakili FSPMI. Bung Solihin nanti naik ke atas mobil komando mewakili kawan-kawan camp. Ya, selamat datang kepada Kangkornas Garda Metal FSPMI yang hari ini mensupport aksi kawan-kawan buruh DKI Jakarta. Kangkornas Garda Metal, kita kasih aplaus kawan-kawan semua. Pagi hanya untuk demonstrasi. Siapa? Persiapkan satu musik. Kawan-kawan semuanya berdendang siap. Beban cicilan besar betul. Kontrakan nunggak betul. Bayaran anak belum dibayar betul.